Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul fattah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adaiya ila sabilun najah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, Khawatibillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang insya Allah mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, mudah-mudahan kita selalunya berada di dalam karunia dan nikmatnya, dan mudah-mudahan kita selalunya bisa mengembalikan nikmat di dalam nuansa ketaatan. Sebab kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahuwa baliyah. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau tidak kita kembalikan dalam ketaatan, itu justru akan menjadi musibah. Musibah di akhirat itu karena kita salah mengelola nikmat di dunia. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengelola nikmat yang Allah beri dalam nuansa taat, bukan untuk maksiat. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para salaful ummah, dan mudah-mudahan yang hadir pada pengajian malam hari ini semua diberikan syafaatnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Pangapunten Bapak Ibu, hidup di dunia niki betah napa mboten? Betah napa mboten? Betah jenengan. Wong melarat tok betah ya, Pak. Aneh itu. Gila, kalau betah alasannya kenapa kok betah? Ya harus punya alasan, Pak. Sehingga kalau kita mengambil kalimatnya Umar bin Khattab ketika beliau pun ditanya bahwa dunia ini tempat ujian, tempat musibah. Dunia ini kalau kita selesai dari satu ujian, kita akan beralih ke ujian yang lain, dan begitu terus. Kesel nih. Maka dunia ini membuat kita capek sebetulnya. Ya, karena dunia ini tempat musibah, tempat ujian. Ya, rantai bojo ya masalah, ya Pak. Di bojo, wah ndak bojomu lho Pak. Kurang ajar ya. Lah iya, di anak masalah, rantai anak ya masalah. Gitu. Rantai dit masalah. Kokean dit apa wis tahu kowe. Gayamu kita ero tahu iso pendapat dan watifillah. Maka ya kita merasa bahwa di dunia ini capek, tapi kalau melihat Umar bin Khattab, beliau memberikan argumentasi. Ada 3 alasan yang membuat Umar bin Khattab itu betah tinggal di dunia. Satu adalah berkaitan dengan jihad sabilillah, membariskan pasukan, mempersiapkan pasukan ya, untuk menjaga kehormatan kaum muslimin dan muslimat. Kemudian apa? Ya berdakwah. Nah, jihad itu kaitannya kan luas. Sungguh-sungguhnya dalam hal apa? Ibadahnya ya, kepada iqamatuddinnya. Coba kalau kita di dunia ini tidak ada jihad. Karena tolabul ilmi jihad, sholat juga bagian dari jihad ya. Semuanya kan jihad, Pak. Coba kalau tidak ada majelis ilmu terus kita ngopo gitu loh. Aku deh yang bingung. Nek pengajian ki aku ngopo lontrang landung kaya sapi podo ya. Maka kita ya betah itu karena alasannya jihad ya, menjaga agama, menyebarkan dakwah. Yang kedua, alasan Umar bin Khattab betah tinggal di dunia karena bisa sujud qiyamul lail. Sujud salat malam. Karena sujud itu nikmat bagi beliau. Di sholat itu sudah menjadi muqarrabun, derajat dekat dengan Allah, sehingga kalau dia bisa sholat itu merasa dirinya dekat dengan Rabbnya.
sholatnya sudah bisa menjadi pelepas beban. Kalau kita kadang sholat masih menjadi beban ya. Coba Bapak Ibu kira-kira di surga besok jenengan pengen sholat napa mboten? Mpun kapok atau mriki. Ya to, Pak. Aku yo mbayangke kira-kira neng surga sik wonten sholat mboten? Jenengan kira-kira neng surga terus sholat iso digajul malaikat to, Pak. Kae lho bidadari garapen kok sholat malam. Tapi beberapa ulama itu merasa malah kalau tidak ada sholat malah bingung. Ya Allah, kalau di surga besok tidak ada sholat, terus saya disuruh ngapain gitu? Aku kan ngopo? Sebab dia di dunia senengnya sholat, yang surga renek sholatnya sudah resah gitu. Tapi kalau kita kan mesti bahagia, alhamdulillah wis renek sholat. Kata nih Pak G, nah, berarti podo aku ya kita ini makomnya masih di situ Pak. Ya, jenengan lihat malaikat tasbih seneng, ya ibadah terus tidak capek karena merasakan nikmatnya ketagihan ibadah ya. Dekat dengan Allah, sedangkan kita kan belum, sehingga mosok betah ning dunya mergo sujud itu bagi kita aneh Pak. Ya, yang ketiga adalah bertemu saudara muslim. Ini alasan Umar bin Khattab ya betah tinggal di dunia, sebab ya dengan kumpulnya kita seperti ini yang mengkilapkan hati, membersihkan jiwa, menguatkan semangat ya, kemudian mengambil banyak keberkahan. Sebab di kalimatnya siapa? Fudail bin Iyad, nadrul mu'min ilal mu'min yajilul qulub. Memandangnya mukmin satu dengan yang lain itu yang menghidupkan hati. Hati kita bisa hidup karena bertemu dalam majelis ilmu, saling memandang. Itu hati bisa hidup. Yang penting saling memandang. Tapi kalau yang satu memandang, yang satu tidur, nah ini itu bisa mematikan hati Pak itu. Mulai jenengan aja turu. Baik, sebelum kita lanjutkan tausiah ini kita mau belajar. Doanya belajar gimana Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jenengan kan arep ngaji biasanya turu loh Pak. Nah itu doanya mau belajar ya itu turu saya ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutun. Lanjutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat. Satu ayat yang Bapak Ibu pasti saya yakin hafal. Karena ini ada di surat favorit kita. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Di ayat kedua itu yang akan saya bahas. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Allah tempat bersandar. Salah satu ucapan ulama kita Ibnu Athaillah, beliau menyebutkan min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja' inda wujudi zalal. Salah satu tanda sikap orang yang sering menggantungkan amal, dia akan berkurang harapannya, rojaknya kepada Allah manakala dia berbuat hilaf atau dosa. Ada dua poin di sini yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah tandanya orang yang bergantung kepada amal. Ini tidak baik. Ngendelke amal itu tidak baik. Itu membuat kita sulit untuk mencapai ikhlas. Sebab kita bergantung kepada amal, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyangka bahwa kalau sudah amal soleh kita banyak, kita merasa sudah berhak masuk surga, atau mungkin kita sudah merasa bisa terhindar dari neraka, dan ini musibah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada dua dalil yang kalau secara zahir ini bertentangan, tapi kalau dikaji dalam sebetulnya tidak. Satu dari hadis, satu dari Al-Quran. Di dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah, la yudhila ahadan amaluhul jannah, bahwa tidak ada seorang pun yang amalnya dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga karena amalnya. Itu dalam hadis Bukhari. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasul? Wala ana, saya juga tidak masuk surga karena amal. Padahal Nabi itu kan contoh amal Pak, contoh dalam
beramal, pasti benar, pasti sempurna. Tetapi beliau juga bilang, saya juga tidak masuk surga dengan amal. Kemudian di dalam Al-Quran, ya, surat An-Nahl ayat 32, Allah berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malu. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian. Ya, Pak? Satu hadis menyatakan bahwa kita tidak bisa masuk surga dengan amal, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian. Dengan bingung kenapa bingung? Waduh. Ya, Pak. Kalau kita kaji agak dalam, Pak, nanti tidak bingung. Pak, ini beda sebetulnya. Kalau di dalam hadis itu disebutkan, tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amal, ya memang begitu, Pak. Bayangkan kalau orang bisa masuk surga dengan amal, itu bisa merendahkan Allah, Pak. Ya Allah, saya sudah sholat, pulau pun sholat, pulau pun maca Quran, one day one juz, saya sudah umroh tiap tahun, saya sudah banyak sedekah, dan saya itu sregep pengajian, padahal nggih turu terus. Ya, Pak. Dia menyampaikan amalnya, kemudian dia bisa apa? Bisa merintah Allah, sekarang masukkan saya ke dalam surga. Wong saya sudah ngamal. Itu Pak. Rasanya kan seperti sombong gitu, Pak. Bisa menekan Allah, ya. Bisa menyuruh Allah kalau orang dengan amalnya bisa masuk surga. Sehingga tidak begitu, Pak. Itu sombong namanya. Peh duwe amal terus iso ngongkon Gusti Allah. Ya Allah, walaupun dia amal jenengan wajib masukkan saya karena saya sudah punya amal. Ya. Kan tidak enak loh, Pak. Beda dengan yang di Al-Qur'an. Allah sendiri yang memerintahkan, masuklah kalian ke dalam surga karena amal kalian. Bedanya apa? Itu yang mempersilahkan Allah. Sing dawuh Allah dhewe mlebu surga karo salatmu, kae lho pintu surga salat. Masuklah surga dengan kuasamu kalau pintu Ar-Rayyan. Karena Allah yang menyuruh, Pak. Jenengan iso ngrasake mboten? Ngantuk? Oh. Kene metenteng ngono ngantuk apa ya. Beda to rasane, Pak? Beda ya. Nah, sehingga kalau orang masuk surga dengan amal, dia bisa seakan-akan terus memerintah Allah. Ya Allah, Anda wajib masukkan saya ke dalam surga karena saya sudah punya amal. Dengan enak, Pak, ya. Adabnya menjadi kurang, ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakum, seyogyanya kita beribadah itu memang mengharap Allah, tidak karena surga dan tidak karena khawatir masuk neraka. Anak ini puncak peribadatan yang paling tinggi. Orang menyembah itu karena mencari mukanya Allah. Sehingga ada ahli ibadah perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Roto aneh, Pak, ahli ibadah tapi wedok. Biasanya kan wedok niku bukan ahli ibadah tapi ahli ngrasani. Nggih, Bu, nggih. Ora nek suara nih, Pak. Cik urip ora kira-kira? Bu? Oh, cik, alhamdulillah, khawatir aku, Pak. Ya toh? Ini ada perempuan tapi ahli ibadah. Dia jujur bilang demikian, bahwa saya menyembah engkau ya Allah itu karena saya merasa diri saya ini hina, kan saya hambamu, bukan kok pengen masuk surgamu atau takut akan nerakamu, tapi memang kewajiban saya adalah menyembah engkau. Kalau dibalik kan kroso rapena, ya Allah saya itu pengen surgamu, saya pun sebetulnya tidak mengakui kalau kamu Tuhan, kira-kira Pak rapena atau Pak? Lah iya. Mula sing bener ya kita menyembah Allah itu karena memang ingin mencari ridhonya Allah. Diri kita ini nggak penting, Pak. Bayangkan alam raya ini kan luas, Pak. Jagat raya ini kan begitu besar. Kita itu kecil sekali. Apalah apa bahasane nilai diri kita ya. Dilebokke surga utawa dilebokke neraka, awake dhewe iki ora penting itu lho, Pak. Nggih mboten. Kowe krasa penting ra kowe? Kaya ngono penting ngene. Awake dhewe ora penting, Pak. Terkadang kita menganggap diri kita penting karena kita khawatir masuk nerakanya. Entah kita masuk neraka jane bagi Allah ya ora penting. Karena kita sangat kecil di sisi Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakum. Cuma kita itu, Pak,
sering lebih senang dengan barangnya Allah daripada Allahnya sendiri. Awake dhewe kaya cah cilik lho, Pak. Memang awake dhewe cilik mboten? Oh. Bocah cilik sing wis tuwa awake dhewe. Nggih, Pak nggih. Nah, nggih adik bocah cilik sing wis tuwa. Ning asline ya cik tua, cik cilik. Adik itu kan meskipun tua tapi cik kaya cah cilik. Buktinya kadang kita lebih senang barangnya Allah daripada pemiliknya. Saya kira cah cilik, Pak, bocah cilik ya toh. Niku enek wong wedok ayu nggawa permen, Pak. Niku luwih seneng permene apa sing nggawa permen sing ayu? Permen. Pak, wis ngono kuwi senengane permene ora sing ngeki. Tapi nek aku semene iki gedene kira-kira pilih sing ngeki permen apa permene? Padha kowe ta? Wis ngerti rasane, Mas. Iya, Pak nggih. Ya, pilih sing ngeki tinimbang permen. Lah kita tuh terkadang luwih seneng surga tinimbang Gusti Allah. Kudune luwih seneng Allah daripada surga. Maka menggantungkan amal jangan untuk mencari surganya, tapi untuk mencari ridha Allah. Tetapi untuk semangat ya boleh, Pak. Saya itu ngerti surga itu kan banyak nikmat, kemudian itu menjadi semangat supaya kesana ya boleh. Atau saya betul-betul takut neraka, kemudian saya beramal soleh, ya boleh, karena untuk semangatnya boleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali kisah yang disampaikan para ulama. Ada orang yang amalnya sedikit tapi bisa masuk surga. Ada pula orang yang banyak amalnya tapi justru masuknya neraka. Itu bukti bahwa kita disuruh bergantung kepada Allah, Pak, bukan bergantung kepada amal. Ya toh, banyak Pak. Usairim bin Abdul Ashhali itu sahabat Nabi di Madinah yang masuk Islam belakangan. Yang lainnya sudah masuk Islam dari awal. Mus'ab bin Umar itu dakwah awal, dia belum masuk Islam. Ketika perang Uhud mau mulai, sahabat sudah kumpul di bukit Uhud, dia baru masuk Islam sama Nabi, terus disuruh syahadat. Terus dia tanya, ya Rasul, setelah ini saya ngapain? Apakah sholat? Apakah suruh baca Quran? Apakah saya disuruh tawaf? Apakah saya disuruh apa? Sedekah atau puasa ya Rasul? Apa jawab Nabi? Tidak, kamu susul saudaramu di bukit Uhud karena ini kita mau perang. Dan akhirnya dia ikut barisan kaum muslimin. Nah, ketika perang terjadi, sahabat Usair ini syahid, Pak. Dia meninggal. Nah, para sahabat dia bingung, ini orang belum pernah sholat. Terus disolatkan apa? Orang turun tahu sholat. Maka Nabi bersabda bahwa inilah penduduk surga yang belum pernah sujud sekalipun di dunia kepada Allah. Belum pernah sholat, Pak. Neng mlebu surga. Gitu, Pak. Berarti awal dia terus, wah aku sholatnya oke. Lagi orang sholatnya mlebu surga. Gitu, Pak. Nanti juga melintih, Pak. Oh, sholat itu kata aku lah. Iki ra sholatnya mlebu surga. Biasa, Pak. Atau kisah disebutkan di Bani Israel. Bani Israel itu banyak kisah-kisah yang ajaib, Pak. Karena memang dia umat yang dilebihkan Allah. Ada bapak-bapak pun sepuh, ketika dia merasa sudah tua dan memang sudah dekat dengan ajalnya, dia kemudian berwasiat kepada anak-anaknya, sok nek aku mati, aku njaluk tulung jasad saya dibakar. Di apa jenenge, Pak? Dikremasi. Oh, dikremasi. Kremasi kaya wong junub gua. Dikremasi. Bakar jasad saya. Setelah jadi abu, saya minta tolong jasad saya ini abunya, ya toh, bawa ke laut, sebar di tempat yang berbeda-beda. Pokoknya abunya disebar jangan di satu tempat, tapi sebar di beberapa tempat. Maka ketika besok di akhirat, Nabi sampaikan, orang ini nanti ditanya sama Allah, kowe kok ndek wasiat aneh-aneh ngono kuwi jane sebabe apa? Apa jawab dia? Karena saya sebetulnya takut engkau bangkitkan, ya Allah. Saya takut dibangkitkan sebab saya dosanya banyak. Nah, saya berharap dengan dibakar jadi abu dan abunya disebar di laut, engkau tidak bisa bangkitkan saya. Karena saya takut kepada dirimu. Tapi Allah kan akhirnya apa? Karena rasa takut yang tinggi itu justru apa? Dimaafkan. Dosanya diampuni, masukkan surga. Padahal dosane oke. Napa jenengan ajeng nyontoh ngoten? Kira-kira ngeri, Pak. Jenengan dosane kathah mboten?
Oh, ya bodoh. Jenengan nyawang kula dene kathah mboten. Oh, oke, aku nyawang kok yo ngeri ya. Ya, bodoh, Pak. Tapi kalau kita mau seperti itu ya belum jaminan kita akan bernasib ya sama, karena ini polos apa? Nek kan lorek-lorek ya. Nah, ini polos tenan ya, aku pokok men wedi karo Allah nek dibangkit maka dia cari cara supaya tidak bisa dibangkitkan, ternyata masih bisa. Ya, amalnya kurang mah dosanya banyak. Tapi rasa khosyah itulah yang membuat Allah cinta kepada hambanya. Ikhwati fillah, atau salah satu kisah yang disebutkan di dalam Nasail Ibad, ya punyanya siapa? Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah dimimpikan orang. Dia tanya, ya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, gimana jenengan kabarnya? Alhamdulillah saya dimasukkan surga. Ya, dengan apa kamu kok bisa masuk surga? Ya, apakah dengan amalnya yang banyak, ngajarnya yang banyak, atau karangan kitabnya yang banyak? Ternyata tidak itu, Pak. Apa jawab Al-Ghazali? Saya dulu pernah nulis kitab, kemudian di mangkok tinta saya itu saya lihat ada lalat yang baru minum, lagi ngombe neng adai tinta. Kalau saya ndak ngusah gitu, Pak, maka saya biarkan dia minum airnya sampai dia kenyang dan pergi. Jadi karena itu, Pak, mergo apa? Belas kasihnya kepada laler, ya, Pak. Ya, maka irhamu man fil ardi yanhamkum man fis sama. Kamu belas kasihlah kepada makhluknya Allah di dunia, nanti yang di langit akan mengkasihani kita. Jadi kur ngei napa? Ngombe karo laler, Pak. Itu yang sokeh kitab, ya itu ada perempuan berzina yang ngasih apa? Air minum sama anjing itu, Pak. Itu binatang najis dikei banyu mentah tapi som mlebu surga. Kur kaya ngono lho, Pak. Ya ta, kur ngei banyu mentah kali kirek mlebu surga. Oh, meneh jenengan ngei ustate, Pak. Wah, ngeri, Pak. Ya ta, montorku tok centeli apa ngono lho, Pak. Enek abang. AD 6181S. Ya ta. Kayak tok centeli apa ngono lho. Kowe mudeng ora ngono kuwi. Ora patek dong lho, Pak. Ditutui dalane ra dilakoni. Ya ta, Pak. Ketang praktek. Ya guru ngeki banyu mentah karo kire mlebu surga, apa meneh ngeki ustate karo kire ya mulya ustate. Kowe bandingke karo kire. Anyel ki tenane Batur Rahman. Ya kan? Ewati fillah, ya. Ada lagi orang yang ke masjid karena dia lihat di masjid itu banyak ranting-ranting yang ganggu, dia pulang ke rumah bawa pedang kemudian dirapikan ranting-ranting itu. Cuma itu tok loh. Dia lihat Nabi, saya melihat orangnya sudah berada di depan taman surga, menikmati taman-taman surga karena amal yang sederhana itu. Tapi dia lihatnya betul-betul ikhlas. Dia mengharap Allahnya. Sehingga dengan beberapa kisah ini cukuplah bagi kita bahwa ternyata ada orang yang masuk surga dengan amal yang sedikit. Sehingga jangan sampai kita yang punya beramal banyak itu terus ngendelke amal. Khawatirnya kita nanti salah gitu loh, Pak, ya. Yang kita tuju adalah ridhonya Allah. Apalagi amalnya banyak, semua diridhoi oleh Allah lah, ini harapan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kita khawatirkan kalau kita nanti bergantung kepada amal, ini sebetulnya kita sedang menyakiti hati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kadang kita ucap, kita tidak sadar. Contoh ngeten. Aku ki nek ora salat malam, rasane dadi kurang tenang gitu. Ya toh, dadi nek ora salat malam, rasane ora tenang sebab aku mendinane salat malam, sehingga dia merasa yang memberikan tenang pada dirinya adalah salat malamnya, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan menjadi kurang beradab, Pak. Atau mungkin jenengan ngejak kanca-kanca wong mbok kaya aku lho. Nah, aku kan rezekine lancar mergo sedekahe. Oke, mula nek pengen rezekine lancar, kowe iso sedekah, berarti sing lancar ki rezeki sedekah. Gitu loh, Pak.
Bisa dirasakan Bapak Ibu? Nah, itu kadang kita begitu, Pak, menyandarkan amal kita. Jadi rasa kok rasane wangko nek balak iki, wah engko apa? Ra lancar rezekine. Padahal yang memberikan lancar rezeki ya bola-balik Gusti Allah, bukan rezeki kita lancar karena takwa. Kan ada orang sedekah dan tidak balik, ya Pak. Ada Pak. Bunda Khadijah sedekah entek-entekan, arep mati nggih dereng balik. Karena memang tidak semua sedekah itu akan dikembalikan. Nah, kalau imannya kuat, mungkin dia justru tidak dikembalikan karena dia betul-betul berharap sedekahnya itu dibalasnya besok di akhirat utuh gitu loh Pak. Kalau kita kan tidak Pak. Ada yang ibadah kadang nyuwili gitu Pak. Yo sedekah, yo nggo akhirat, tapi toko yo pengen laris. Gitu. Karena kita ya ngono ki rodok-rodok samar masalahnya Pak. Gimana? Nah iya, maka ya yo dibenahi meneh supaya kita lebih dekat dengan Allah. Jadi diloske. Ono ra bali wis ngerti ilmune memang ora kudu bali. Dadi ora terus jenengan Selasa sedekah 5.000 Rebo disanggong ya. Rebo ra bali iki. Wah ustate ngapusi iki. Kemis ra bali, seminggu ra bali terus kapok. Ora bali. Kan ada ta Pak orang sedekah, orang sugih-sugih enten mboten? Oke wong ya teko. Madhep mulan iki sedekah ya oke nek ora sugih. Sugih jenengan aja terus ora sugih, memang ora digawe sugih, memang untuk kita besok di akhirat biar kita bangga, senang dengan balasan yang lebih baik. Ya. Ewatifillah, ya sama kalau ada orang misalkan saya itu sehat mergo ya Senin Kamis aku poso loh. Dia menggantungkan kesehatan dengan puasa Senin Kamis. Nah, itu Allahnya di mana kira-kira? Maka ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tidak baik sebab iktimat alal amal. Kita bergantung kepada amal ini kurang baik. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Maka bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa membuka yang namanya gerbang keikhlasan. Kalau kita sudah bisa bergantung kepada Allah, ikhlasnya lebih mudah. Sebab kita ini ya minallah, dari Allah. Kemudian kemana kita? Ilallah, kepada Allah. Bersama siapa? Billah, bersama Allah. Dengan Allah. Billah, dengan Allah. Bersama siapa? Ma'allah, bersama Allah. Kemudian sampai kita fillah di jalannya Allah, sampai kemudian kita bisa lillah, yaitu ikhlas, dan kita bisa sandarkan amal kita semua dengan Allah, bersandar kepada Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tadi satu sudah ya, bahwa min alamatil iktimad alal amal. Salah satu tanda orang yang bergantung, bersandar kepada amal. Bahayanya apa? Nuqsanur raja inda wujudi zalal. Berkurangnya rasa harapannya kepada Allah manakala dia beramal dosa. Manusia itu punya dua amal, amal soleh dan amal maksiat. Nah kalau dia bergantung dengan amal soleh kemudian bangga, sok nek dheweke nglakoni dosa mesti gampang cekleaten, Pak. Dia gampang putus asa karena dia merasa takut dengan dosa itu. Padahal memang manusia itu sifatnya adalah pasti berdosa. Sehingga harus kita ilmui bahwa manusia itu piye tetap iso keliru, Pak. Namanya manusia. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kamu dan Allah yang merekayasa perbuatan. Ada perbuatan kita itu, Pak, memang direkayasa Allah supaya kita berbuat dosa. Karena Allah sudah siapkan namanya ibadah, namanya taubat. Kalau tidak dosa, orang kan tidak mau taubat. Sehingga sama Allah digawe dosa. Kenapa? Taubat. Sehingga kalau nanti kita berbuat salah, ya jangan putus harapan. Memang aku didosoi dikersake Gusti Allah. Supaya mana khalik, mana makhluk. Khalik nggak punya dosa, makhluk punya dosa. Supaya yang tidak punya dosa cuma Allah.
Bayangke Pak, Nabi punya dosa mboten? Pak, yang pengajian mulai katanya modeling ini kiok doana. Pak, Nabi itu dosa mboten? Punya Pak. Nabi punya dosa ya? Punya, tapi disebut maksum karena langsung ditegur oleh Allah dan beliau manut dan langsung bersih. Tapi Nabi juga dibuat dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali ayat yang kita kaji itu Allah menegur Nabi Muhammad. Satu di surat Abasa, itu ketika Nabi sedang gayeng-gayengi mendakwai tokoh Quraisy, harapannya nek tokohnya masuk Islam berarti sak Mekah kabeh katut Islam, itu enek nyelonong wong wuta Pak, di karo mlaku atau ketersiok-siok kepleset-pleset, ya Muhammad akhbirni alal Islam, ya Muhammad aku ajarono Islam. Padahal Nabi nembe rapat besar dengan para pemuka orang Quraisy. Nabi Muhammad ngerti kuwi kan nyelonong ngira nyel Pak, wis wonge kere itu wis wonge wuta sisan. Nabi bermuka masam, Nabi tidak seneng gitu. Maka ditegur sama Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya Muhammad, kamu bermuka masam padahal ada orang yang jelas-jelas mau masuk Islam, kamu malah justru gubris tokoh-tokoh musyrik yang kamu dakwai yang belum tentu mau menerima Islam. Allah tidak suka Pak. Dan Nabi itu salah Pak. Ya, kemudian ditegur Gusti Allah, Nabi juga punya salah. Ya, ikhwati fillah, yang kedua di surat At-Taubah ayat 113, maka nali nabiyyin walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Nabi itu kan pernah memintakan ampun kepada Abu Thalib, tapi kan Allah tidak senang Pak, sebab Abu Thalib matinya kafir, dikeliru lagi. Kenapa yang keliru Pak? Ya, kemudian di peristiwa apa? Peristiwa perang Badar di surat Al-Anfal ayat 67 dan 68. Maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardi. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkan musuhnya secara totalitas. Di perangnya belum selesai tenan, Nabi pengen tawanan itu bisa ditebus, sama Allah diperingatkan, tidak begitu. Kita belum betul-betul menang, sehingga jangan kita membolehkan tebusan tawanan perang. Atau di surat Al-Mujadilah, Nabi pernah keliru di dalam apa Pak? Menghalalkan madu, mengharamkan madu. Madu kan halal, sama Nabi diharamkan. Kapan itu? Ketika Nabi ngelegani bojone Aisyah dan Hafsah. Nabi itu nek bar maghrib niku biasane terus mulih nenggone Zainab binti Jahsy minum madu Pak. Jadi bar maghrib niku saene ngombene madu. Madu tuh. Oh jahe to nek ketoke madu Pak niki. Berarti kudu ditambahi madu. Ini kode keras wae mudeng ora garean panitiane. Ya toh. Nah, ketika minum madu di tempatnya Zainab, itu istrinya Aisyah dan Hafsah itu cemburu Pak. Maka buat apa? Buat rencana Nabi engko nek tekan ngomah, mbuh ngomahku apa ngomahmu, kowe ngomong nek Nabi abape ora enak gitu lho. Itu kong kali kong. Itu istri Nabi itu kan gep-gepan, sing nom-nom nglumpuk sing nom, kok gepe nom. Sing rodok sepuh nglumpuke ning rodok sepuh. Sing nom niku pimpinannya Aisyah. Nek sing rodok sepuh pimpinannya Ummu Salah gep-gepan. Nek bojomu ndek gep ora? Hiji tok ndek gep. Lah piye goleke gep apa piye? Siji remuk. Nggih wae. Maka itu kong kali kong. Pokoknya nek namanya Zainab yang ngomong ngono, nek pas nek Aisyah nggih ngomong ngono. Kuwi bar ngombe apa tuh ya Nabi kok abab ora enak, padahal dia habis minum madu di tempatnya Zainab binti Jahsy. Maka Nabi akhirnya ngerti, oh bojoku loro iki jane apa? Cemburu. Lah perempuan itu kan bisa dirasakan, Pak. Enak sing mungkin ya secara gampangane napa? Secara mudahnya. Memang ya jenenge anake wong sugih, anake wong tokoh, anaknya pembesar. Kan beda, Pak, karo sing wong desa terus mangane jangan lupa mambu gitu. Nerimo tapi solekah itu. Rasanya kan beda, Pak.
Umpama jenengan misalnya enek ustadzah ayu nilainya 9, karo MC ayu nilainya 7, kowe pilih sing endi? Sing 9 ora gelem no karo kowe. Kowe mesti sing 7 wae, tekuk-tekukane gampang. Di wong lanang kadang butuh berkuasa. Aku nek duwe bojo iki aku ora kajen aku. Ya toh, kalah aku ora iso ngatur, aku malah diatur terus malah ora nyaman uripku, gitu Pak. Maka ikhwati fillah yang saya muliakan Bapak Ibu, sehingga ya akan dirasakan beda. Kenapa Aisyah ya lebih grade-nya lebih tinggi daripada Zainab binti Jahsy. Akhirnya ya nglegani Aisyah karo Hafsah. Ya wis nek ngono mulai hari ini madu bagi saya haram. Ya Pak, akhirnya ditegur sama Gusti Allah, ya Muhammad, kenapa kamu haramkan madu padahal madu itu adalah dalam rangka nyenengke bojomu Aisyah dan Hafsah. Itu Nabi ya keliru. Nabi juga punya sifat bukan sifat, punya kisah yang dimana Nabi itu lupa. Padahal Nabi itu kan inilah ansa walakin kunasa li as-sunnah. Saya itu tidak punya sifat lupa, tapi sama Allah dibuat lupa li as-sunnah, supaya saya mengajarkan kepada umat mengelola lupa, bagaimana mengelola kelupaan. Nabi itu nate sholat duhur itu 2 rakaat. 2 rakaat. Abu Bakar diem, Umar diem, sahabat kibar diem. Nabi selesai terus metu saking masjid tekan lawang, ada orang Badui negur, ya Muhammad, nyelekan jangkar Pak. Ya Muhammad, iki sholat apa iki? Sholat duhur. Kok loro? Oh ya. Apa saiki dadi loro? Apa memang kowe lali gitu loh Pak. Maka Nabi, apa mau loro? Ya loro, jenengan mau loro. Nabi balik ke saf depan, tanya sahabat yang di depan, apakah tadi saya sholatnya 2? Iya. Oh berarti saya lupa. Akhirnya terus Nabi ngajari sujud sahwi, gitu Pak. Coba Nabi ra tau lali, terus ngajari ini piye? Nabi dibuat lupa, Nabi juga dibuat salah. Nah, sehingga banyak manfaat untuk kita. Salah satunya adalah Pak, bukti bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, karena di beberapa ayat dalam Al-Quran itu secara dohir terlihat sedang ya gampangane ya menjelek-jelekan Nabi Muhammad Pak. Wong itu Nabi Muhammad ditegur, Nabi Muhammad salah. Kan tidak mungkin Nabi Muhammad gawe ayat sing elek-elek awake dhewe Pak. Mesti nek Nabi Muhammad gawe ayat ya sing ngapik-ngapik awake. Tapi kan di Quran ada beberapa ayat yang secara tersirat memperlihatkan bahwa kayaknya Nabi itu kan diperlihatkan kelirunya gitu Pak. Sehingga bukti bahwa Al-Quran bukan buatan Muhammad, tapi buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ya tidak pernah lupa, tapi sama Allah sengaja dibuat lupa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau ngendikan itu pasti wahyu Pak. Ya, tetapi Nabi dibuat lupa. Sholat duhur lali jadi loro, akhirnya sujud sahwi. Sehingga kita kalau dua imam kok lali, ya kita tegur. Neguri piye Pak nek lali? Subhanallah. Nek perempuan tepuke piye? Kaya wong ulang tahun ngoten. Ya Pak. Berapa kali kita negurnya Pak? 3 kali. Wis ping 3 tok wae. Nek ping 3 kok imammu jek kleru terus piye kowe? Terus subhanallah. 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 Imamnya stres lho Pak carane ngono. Kuwi nate teng dalem kula ngoten Pak, imame kleru, ya toh? Ngadeg kleru, rukuk kleru, ndodok kleru. Biasanya kan judeg dhewe. Jamaah itu subhanallah. Subhanallah, ngadeg subhanallah, rukuk subhanallah. Wah, kabeh sampe subhanallah, stres dhewe. Akhirnya jajar kula let telung wong niki Pak. Niku saking ora bener-bener to. Dheweke terus ngeten. Sujudnya kurang 1. Aku arep guyu melu batal iki basa Indonesia to. Saking bingung ora barbar ya. Imame kan mesake karepe dhewe. Dhewe sujudnya kurang 1. Aku nek guyu melu batal. Tapi iki ya jan marang guyu tekan ya to. Wis tak ampet bae wae kacau salatku iki. Ya to, Pak. Lah nek imame ditegur 3 kali masih keliru, tokno kleru ben. Mengko diganti karo sujud
sahwi ning kudu kelingan lah, khawatire arep niat ganti sujud sahwi terus lali patut salam terus piye kuwi? Ampuh aku ya ora ngerti itu. Berarti awake dhewe dinyak setan ming pindho Pak. Siji lali gerakan, loro arep sujud sahwi lali patut salam. Lah piye? Ampuh. Aku ya bingung. Aja tekon aku ya bingung nek kuwi. Ya Pak, kita takut Ustaz sing mudeng fikih niku bagaimana hukumnya kalau kita lupa sujud sahwi? Aja tekon aku ora ngerti jawabane. Arep sujud sahwi ning lali gitu Pak. Aku ora mudeng. Ya, Watifillah begitu. Watifillah teman-teman semua, bagian dari yang terakhir tadi juga kita kaji bahwa itu berkaitan dengan iman kita, rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Antubina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kebaikan dan keburukan dari Allah. Jenengan iso ngrasake mboten? Kebaikan dari siapa? Dari Allah. Nah, keburukan maling, mendem, judi dari siapa? Ayo, bingung ora kowe ya? Lah ya kuwi. Kowe nek sinau ilmu tauhid ya tetap kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah. Sebab kalau tidak dari Allah keburukan, berarti ada keburukan yang di luar kendali Allah. Misalnya nek nggon kok maksiat, ya Allah itu tempat maksiat, wah mohon maaf itu di luar kendali saya. Piye kira-kira Pak? Ya Allahmu tidak berkuasa namanya. Nek tauhid ya tetap gitu, kebaikan dari Allah, keburukan dari Allah. Cuma nanti kalau ilmu adab ya tidak, kebaikan dari Allah, keburukan dari sendiri dan setan, gitu loh Pak. Jadi misalnya kok kowe bodoh, ya sesuai rencananya Allah. Nganyelke nek iki Pak Hati. Nek kowe bodoh ya mergo kula males. Kula niku nek pengajian kerep ngantuk Ustaz. Dadi kula nggih bodoh terus. Aja wah ini sesuai dengan rencana Allah. Memang saya di plotting Allah bodoh. Repot nek ngono Pak. Jangan begitu. Tapi kita mengilmui bahwa keburukan yang terjadi di dunia ini juga karena izin Allah. Pak, sok ben ning akhirat Pak, bolone setan kalih bolone Allah kaitane menungso kathah pundi Pak? Yo kah setan, wah luwih kuat kowe tan, kowe luwih hasil tinimbang aku no. Kan tidak Pak, semua yang dikerjakan setan dengan segala macam keburukannya itu terjadi biidnillah, sehingga keburukan ya disandarkan kepada Allah. Tapi secara ilmu adab ya tidak. Kaum Mu'tazilah itu jatuhnya di sini Pak, inginnya memuliakan Allah tetapi tidak benar gitu loh. Jane karepe bener ning dadi keliru. Dia karep itu jane mosok nama keburukan kok disampaikan kepada Allah. Nah, dia tuh nggak nyaman, akhirnya jadi keliru akidahnya. Maka harus dikaji lebih detail bahwa nek akidah ya tetap begitu. Khairihi wa syarrihi minallah, kebaikan dan keburukan dari Allah. Nah, cuma kalau ada kebaikan dari Allah, keburukan dari kita sendiri dan karung mati jajarmu dan setan. So tabuk-tabukan gitu. Nggih Pak nggih. Begitu Pak, sudah adzan ya. Jenengan wis ketok ora konsentrasi nek jam punjul didik ngene iki ya ta. Nggih, ngaten yang bisa saya sampaikan, mari kita benahi ibadah kita. Yuk semua dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mengandalkan amal, karena khawatirnya nanti kalau kita pun beramal yang dosa, itu menjadi sebab kita bisa putus harapan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang masuk surga dengan amal yang sedikit, sehingga yang amalnya banyak jangan merasa sombong dengan amalnya, sebab amal yang kita kerjakan itu ya dari Allah, ya waktunya, ya sehatnya, ya uangnya, ya tenaganya dari Allah, sehingga yang bisa beramal banyak disyukuri dan banyak-banyak ditambah lagi supaya kita disebut hamba Allah yang bersyukur. Sehingga sekarang kalau kita ibadah Pak, itu diniatkan karena syukur kita kepada Allah, biar kita semakin dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, surga itu insya Allah akan diberikan. Barakallahu fiik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.